Halo teman-teman semua. Jadi ini perdana saya akan sharing dengan menampilkan diri di depan kamera teman-teman semua. Jadi ini menurut saya adalah momen sharing yang cukup menarik yang harus kita bahas bersama. Dimana ya seperti yang teman-teman sudah lihat di video ini, saya membawa surat yang bertuliskan Google AdSense ya. Jadi berkaitan dengan video saya sebelumnya yang berkaitan dengan masalah kenapa sih akun kita itu ditolak terus dari Google seperti itu ya. Saya juga sudah sempat menjelaskan di video tersebut bahwa saya juga kurang paham ini masalahnya ada pada bagian apa, sedangkan semua aturan yang diterapkan oleh YouTube itu sudah saya ikuti. Saya coba gunakan thumbnail yang mulai menarik seperti itu, namun tetap saja ditolak. Jadi untuk detail masalah akun Google AdSense silahkan teman-teman tonton dulu di video saya yang sebelumnya. Nah, hari ini saya akan sharing kepada kalian bagaimana proses yang saya lalui sehingga saya bisa mendapatkan ini ya, surat dari Google AdSense yang berisikan PIN untuk verifikasi alamat seperti itu. Ini tujuannya agar proses pembayaran kita nanti ketika sudah menyentuh ambang minimum untuk menerima pembayaran dari Google atau YouTube ya seperti itu, nanti akan terproses dengan cepat dan tanpa kendala seperti itu. Jadi ada dua proses verifikasi teman-teman pada Google AdSense ini. Jadi saya jelaskan dari awal dulu. Jadi ketika teman-teman sudah memiliki jam tayang kemudian subscriber yang memenuhi syarat, kalian akan menjadi kandidat program YouTube Partner yang akan otomatis diundang melalui YouTube Studio seperti itu ya teman-teman ya. Dan biasanya ada 3 poin pada bagian YouTube untuk diverifikasi: jumlah subscriber, kemudian jam tayang, dan yang terakhir adalah tentang pembayaran, yaitu berkaitan dengan Google AdSense. Nah, poin ketiga ini yang biasanya banyak kendala ya. Semua YouTuber pemula ya, yang content creator pemula yang baru membangun channel mereka biasanya terkendala pada bagian poin nomor 3, terutama pada bagian akun AdSense yang selalu ditolak. Bahkan kita tidak paham betul bagian mana yang menjadi poin kesalahan kita seperti itu, sehingga kita harus mencari tahunya secara mandiri. Nah, ini sudah saya jelaskan di video saya yang berkaitan dengan permasalahan akun Google AdSense kemarin ya. Silakan teman-teman tonton terlebih dahulu. Oke teman-teman, untuk mendapatkan ini ya, surat dari Google AdSense, kemarin saya melakukan 2 kali verifikasi ya. Yang pertama verifikasi identitas, yang kedua verifikasi alamat tempat tinggal yang sesuai dengan apa yang kita isikan pada Google AdSense seperti itu. Dan ya, di proses verifikasi identitas itu saya memperoleh di sekitar tanggal 18 bulan 12 kemarin ya teman-teman ya. Dimana proses verifikasi itu mengharuskan kita untuk mengisi identitas data diri kita ya, nama, kemudian alamat tempat tinggal, kemudian dilanjutkan dengan mengupload salah satu bukti identitas ya, baik itu KTP maupun SIM ya. Di sini saya memilih KTP ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa mempersiapkan KTP ketika kalian sudah masuk di step ini. Mempersiapkan KTP nanti harus difoto KTP bagian depan dan juga bagian belakang ya. Kalau misal opsinya itu berbahasa Inggris, biasanya national identity ya. Kalian menggunakan yang national identity itu. Yang artinya kita menggunakan KTP atau driver license, itu ada opsi juga ya. Nah, kemudian proses verifikasi identity itu berlangsung lumayan cepat teman-teman, jadi tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi setelah saya verifikasi di tanggal 18 bulan 12 2024, di hari berikutnya ya, di tanggal 19 bulan 12 tahun 2024, identity saya sudah terverifikasi dan sukses. Nanti akan saya tampilkan di sebelah kanan saya untuk membuktikan sebuah screenshot berupa verifikasi identity seperti itu. Nah, setelah verifikasi identity nanti akan secara otomatis saya kurang tahu perhitungan, saya belum memahami dengan detail bagaimana skema YouTube membayar kreatornya, karena saya juga baru mencoba mempelajari ulang bagaimana skemanya dan bagaimana proses payment yang ada di YouTube Studio itu bisa
terhitung ke Google AdSense karena masih ini ya, saya masih merangka untuk meraba-raba untuk memahami bagaimana sistem antara YouTube dan AdSense itu saling berkesinambungan ya. Nah, di tanggal 19, tanggal berikutnya setelah saya mendapatkan email verifikasi tentang identity, kemudian saya mendapatkan email baru lagi yaitu tentang verify your payment address. Jadi artinya kita disuruh untuk memverifikasi alamat kita ya yang sesuai yang ada di AdSense seperti itu. Saya kurang tahu ini verifikasi dari alamat ini itu emailnya akan masuk setelah kita menyentuh nominal payment atau nominal pembayaran yang kita dapat dari YouTube Studio itu sekitar kurang lebih Rp150.000, ataukah memang karena kita sudah melakukan verifikasi identitas. Mungkin kalau teman-teman yang lebih paham bisa bantu tuliskan di kolom komentar ya. Namun untuk email verifikasi alamat ini itu saya dapatkan hampir bersamaan dengan setelah saya sukses melakukan verifikasi identitas seperti itu. Nah, kemudian dari email yang saya dapatkan mengenai verifikasi alamat itu diinformasikan juga bahwa mulai di tanggal tersebut tidak disebutkan detail pastinya kapan dikirimkan kode verifikasi ini ke alamat yang saya tuliskan di Google AdSense. Nah, dari tanggal 19 itu adalah estimasi awal di mana pihak Google akan mengirimkan PIN AdSense ini untuk dapat diinput pada Google AdSense yang kita miliki di akun kita ya. Jadi sifatnya unik. Setiap akun memiliki PIN yang berbeda-beda. Jadi tidak semua content creator memiliki PIN yang mungkin sama atau serupa ya. Itu tidak mungkin. Jadi PIN-nya unik dan dia hanya dapat digunakan di akun yang sudah memenuhi syarat itu. Nah, dari tanggal 19 kemudian saya bertanya-tanya kapan sih kira-kira akan sampai. Kemudian di detail emailnya itu menjelaskan bahwa estimasi PIN akan sampai kurang lebih memakan waktu sekitar berapa ini? Ya sekitar 3 minggu ya teman-teman ya. Sekitar 3 minggu waktu yang dibutuhkan untuk dapat menerima PIN AdSense ini. Nah, jika teman-teman merasa tidak menerima PIN AdSense ini, kalian dapat mencoba untuk mengajukan ulang melalui akun Google AdSense kalian sebanyak 3 kali kalau nggak salah ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian tidak terima di pengiriman pertama, kalian masih memiliki 3 kali kesempatan. Jadi pastikan alamat kalian benar dan nomor yang kalian cantumkan juga benar seperti itu ya. Nah kemudian verifikasi alamat itu kalau saya baca dia akan aktif selama kurang lebih 4 bulan ya dari tanggal pertama dikirimkan. Jadi ketika selama 4 bulan itu ternyata kalian tidak input PIN-nya, itu akan tercancel oleh Google AdSense. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Takutnya tercancel, kalian sudah berjuang sejauh ini dan menurut saya kalian harus memperhatikan data-data identitas yang kalian berikan. Nah, kemudian isinya apa sih? Bentuknya kayak gimana sih? Jadi bentuk amplopnya itu unik ya teman-teman ya dari AdSense. Jadi dia hanya berupa kertas gitu kayak 2 lapis, tapi di sini ada sealnya. Jadi kita kayak membuka dokumen rahasia seperti itu. Jadi ada area yang dapat dipotong atau disobek ya, disobek dengan rapi. Nah, kemudian apa sih isi dari amplop ini? Sebenarnya isinya sangat sederhana. Isinya itu hanya PIN, teman-teman. Sama seperti kalau teman-teman mau login ke Google menggunakan akun Gmail dan kalian membutuhkan semacam two-step verifikasi yang masuk ke email kalian. Nah, itu sama seperti ini. Kalian akan mendapatkan 6 digit angka unik dan juga acak, nggak mungkin urut ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu nggak mungkin. Dia akan random dan ada kombinasi 6 angka itu ya. Jadi selama kalian memasukkan PIN ini benar ke dalam sistem Google AdSense, maka kalian akan terproses AdSense-nya sebagai sukses atau terverifikasi seperti itu. Nanti akan saya tampilkan juga contoh tampilan screenshotnya seperti itu. Nah, kemudian di dalamnya ada apa lagi? Tidak ada apa-apa ya teman-teman. Cuma
6 digit PIN tadi. Jadi pastikan kalian memasukkan PIN tersebut tidak lebih dari 4 bulan ya, 4 bulan dari masa akses tersebut sudah dibuka di akun Google AdSense kalian. Ketika kalian sudah melakukan verifikasi, maka nanti bagian verifikasi identitas dan juga verifikasi alamat itu akan checklist hijau ya, terverifikasi seperti itu, sehingga kalian tidak perlu khawatir lagi dengan pembayaran di kemudian hari seperti itu. Nah, mungkin itu teman-teman yang dapat saya sharingkan terkait dengan amplop Google AdSense ini. Jadi estimasi yang dibutuhkan tidak sampai ke estimasi maksimal ya teman-teman ya. Jadi kemarin kalau estimasi maksimalnya itu 3 minggu, kalau di saya ternyata sampainya lebih awal dari tanggal 19 dan nyampe nya itu di tanggal 31 pas sebelum pergantian tahun ya. 31 sore itu sampai di alamat saya. Dan ya yang saya agak khawatir itu memang ketika saya tidak ada di rumah dan kurir tidak bisa menyerahkannya secara langsung dan tidak berani menyerahkannya mungkin, dan akhirnya dibawa pulang kembali terus gagal kirim dan lain-lain, dan itu adalah kekhawatiran saya. Ternyata dari pihak kurir menggunakan pos ya teman-teman ya, pos itu menyimpan di area pagar rumah saya seperti itu, sehingga ya alhamdulillahnya PIN ini dapat sampai dengan selamat tanpa ada kerusakan. Nah mungkin yang saya butuhkan sebenarnya ketika kurirnya itu bisa menghubungi kita ya teman-teman ya. Tapi saya kurang tahu kalau misal dari Google-nya itu melampirkan nomor HP kita atau tidak, karena kurir sama sekali tidak menghubungi saya ketika proses pengiriman. Jadi mereka hanya dibekali dengan nomor alamat rumah yang sudah kita input di Google AdSense itu. Oke, jadi ya mungkin untuk poin pentingnya adalah kalian harus mengisi alamat rumah kalian selengkap-lengkapnya, mulai dari mungkin nama rumah secara spesifik kalau ada nama store-nya atau nama tokonya atau apapun itu, kemudian diikuti nama desanya, kemudian nomor rumah, kemudian RT RW, kecamatan, kemudian kabupaten kota, provinsi, dan juga kode posnya. Diisi selengkap mungkin ya teman-teman ya, agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pengiriman. Seperti itu. Oke, sekian dulu teman-teman untuk sharing di video kali ini. Semoga kalian yang masih berjuang untuk mendapatkan ini segera tercapai. Kita sama-sama merintis teman-teman sebagai kreator muda atau kreator yang terbilang masih pemula di YouTube ya, seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini, sampai bertemu di video sharing berikutnya.